Ya. Oke, kita rada cepat, kita lanjutkan ke anti ulkus peptikus selanjutnya ya. Ini tentang obat yang mengurangi keasaman intragastrik. Ya, obat-obat dalam kelompok ini dia biasanya bekerja menurunkan atau menetralisir produk asam lambung sehingga mengurangi iritasi pada mukosa lambung dan mendukung penyembuhan ulkus ya di sini. Tadi sudah disebutkan bahwa ada antasida, ada antagonis reseptor H2. Tadi kan antasida itu dia sebagai apa? Balik lagi ke yang mekanisme ini. Antasida dia ada di mana ya? Kita harus tahu nanti. Ketika kondisi apa dia membutuhkan antasida, ketika kondisi apa dia membutuhkan antagonis reseptor H2, kondisi apa dia membutuhkan PPI, gitu kan ya? Nah, di sini ketika antasida maka dia akan bersifat basa dan bekerja cepat menetralisir asam lambung di sini ya. Nah, tadi contohnya ALMG ya. Terus antagonis reseptor H2. Dia mekanismenya itu dia menghambat reseptor histamin H2. Reseptor histamin H2 di sini ya. Histamin H2-nya dia akan dihambat pada sel parietal ya, di sini pada sel parietal. Kelihatan nggak ya ininya? Apa saya dari tadi ini ya pakai laser tapi nggak ini. Nah, di sel parietal ini ya eh, sehingga dia mengurangi sekresi asam lambung ya di sini, jadi blokadenya ada di sini. Terus penghambatan pompa proton dia akan menghambat enzim H plus di sini. Enzim H plusnya dia akan dihambat atau K plus ATPase-nya secara irreversibel. Ingat irreversibel ya di sel varietal lambung. Sel varietal lambung. Jadi sel-sel varietal lambung nanti yang menghasilkan H plus dia akan dihambat produksinya sehingga produksi asam lambung dia akan menurun secara signifikan ya. Terus obat-obat yang meningkatkan pertahanan mukosa. Berarti di sini ada yang supralpat. Dia membentuk lapisan pelindung yang menempel pada ulkus biasanya ya. Ulkus di peptikus ya. Dia melindungi jaringan dari asam dan peptin. Terus ada juga misoprostol. Misoprostol ini dia menghambat prostaglandin E1. Dia meningkatkan sekresi pada mukus bikarbonat yang menurunkan sekresi asam lambung. Ya, jadi biasanya ini digunakan pada pasien dengan ulkus akibat NSAID. Ini bagus sekali dipakai, ya. Tapi memang apa ya? Jadi ketika ada sebenarnya bagusnya ketika kita mendapatkan NSAID itu obat yang paling efektif dan paling eh, apa ya? Bukan bukan first line juga ya, tapi memang paling beberapa penelitian menyatakan yang paling bagus itu adalah misoprostol yang dipakai ya. Tapi harus dilihat lagi kondisi dari pasiennya ya ketika menggunakan misoprostol. Nah, kita lihat di sini, antasida ini merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menetralisir kelebihan asam lambung ya, teman-teman. Jadi asam lambungnya dia secara langsung ya, dia menetralisirnya. Jadi, nah antasida ini dia dibagi berdasarkan cara kerjanya itu ada sistemis dan ada non sistemis. Ya, untuk antasida sistemis ini contohnya adalah natrium eh, bikarbonat. Nah, dia biasanya bisa diserap dalam sirkulasi sistemis, ya. Sistemis itu berarti langsung ya ke saluran darah. Kerjanya kalau sistemis itu biasanya sifatnya cepat ya, namun penggunaan jangka panjangnya ini dia akan menyebabkan alkalosis ya, alkalosis di sistem atau di rebun asid di dalam tubuh kita ya, sehingga tidak baik digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, makanya dia tidak disarankan eh karena akan apa ya mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh kita ya. Terus yang kedua,
ya, tentang non sistemis. Contohnya di sini ada kalsium karbonat ya, hidroksida, magnesium siklat, aluminium hidroksida, dia masuknya semuanya ke dalam non sistemis. Jadi dia bekerja lokal ya di sini. Dia bekerja secara lokal, tetapi dia bisa menetralisir asam lambung. Jadi tidak diserap dalam jumlah yang besar ke sirkulasi darah ya kalau obat ini. Kalau obat-obatan yang non sistemis ini. Tetapi tetap dia memiliki efek samping ya. Ketika misalnya dia orang yang sensitif terhadap magnesium maka dia akan menyebabkan diare. Tapi sebaliknya orang yang sensitif terhadap aluminium maka dia akan mengalami apa? Konstipasi gitu ya di sini. Biasanya untuk obat-obatan sistemis ini dia digunakan tidak tunggal, biasanya dia digunakan dalam formulasi kombinasi ya. Jadi dia untuk menyeimbangkan efek samping masing-masing dari komponen. Contoh ya, ketika magnesium di atas 200 itu sudah pasti dia akan menyebabkan diare ya, tetapi dia akan menggunakannya 150 gitu ya. 150, tetapi ketika menggunakan 150 memang dia tidak akan bisa kerjanya itu kan dia akan menetralisir asam lambung ya, tidak akan kuat untuk menetralisir asam lambung. Maka ditambahlah dengan magnesium 150 untuk meningkatkan farmakodinamik sinergis di sini ya. Dan efek sampingnya, maka yang akan kita dapatkan efek sampingnya hanya 150, tetapi tidak 200 gitu ya. Dan sama dengan magnesium juga untuk aluminium gitu ya. Jadi efek sampingnya ditekan, tetapi efikasinya dia dinaikkan. Nah, terus untuk antasida itu sendiri ya, secara farmakokinetik ini dia absorpsinya itu tidak diserap secara sistemik dalam jumlah yang signifikan, sehingga resiko toksisitas sistemiknya juga di sini rendah. Onset kerjanya dia cepat ya, sekitar 5-15 menit setelah pemberian obat dia akan terasa efeknya. Nah, durasi efeknya dia bervariasi tergantung dari saat pengosongan lambung. Asumsi pengosongan lambung itu adalah 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Ya. Nah, eh secara farmakodinamiknya, antasida ini dia bekerja dengan cara menetralkan asam lambung secara langsung ya pada ulcus pepticus. Nah, maka di sini yang akan terjadi adalah dia akan meningkatkan pH intragastrik. Ya, sehingga ketika terjadi demikian, maka ini akan mengurangi iritasi mukosa lambung dan menyebabkan gejala dispepsia. Ya, resiko jangka panjangnya ini akan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit ya, karena di sini akan menyebabkan hipermagnesemia, terutama pada penggunaan yang tadi ya ALMG ya. Terus akan menyebabkan hipokalemia juga ya. Terus untuk antagonis reseptor H2 di sini dia diserapnya dengan baik secara oral ya. Terus terdistribusi ke sebagian besar cairan tubuh, dia tidak menembus sawar darah otak ya. Jadi ketika ada yang ketika misalnya sedang hamil pun dia tidak masalah karena tidak menembus sawar otak baik ibu dan bayi ya tentunya di sini. Terus dia juga bisa dimetabolisme sebagian di dalam hati dan diekskresi terutama melalui ginjal. Tersedia dalam bentuk sediaan oral dan secara intravenanya juga ada untuk obat ini. Terus dia menjadikan fleksibel ketika mau penggunaan rawat inap ataupun mau penggunaan rawat jalan. Nah, ini biasanya banyak disukai oleh dokter-dokter ya. Secara farmakodinamikanya, obat ini dia bekerja dengan menghambat reseptor H2 pada sel parietal lambung. Sehingga dia akan menurunkan sekresi asam lambung secara signifikan. Jadi cepat sekali biasanya kerjanya ya. Efek dalam mengatasi dispepsia, ulkus dan GERD-nya biasanya dalam grade ringan ke sedang ya. Jadi kalau sudah berat biasanya dia nggak bisa pakai si antagonis reseptor H2. Ya, contohnya apa tadi? Ada ranitidin ya, simetidin ya, terus pamotidin ya. Nah,
Ranitidin, kalau kita lihat ya beberapa artikel ya itu dia ada keterangan dibatasi gitu ya penggunaannya karena sudah ditarik karena menyebabkan potensi karsinogenik. Tapi memang si ranitidin ini sudah direformulasi ya yang ranitidin sekarang yang beredar apalagi untuk yang IV ya. Karena ingat ranitidin itu BUD, Buy and Use, cara penggunaannya itu sih sangat spesifik sekali. Ya, jadi ketika satu ampul itu dia nggak boleh langsung diinjekkan ke dalam pasien gitu ya, langsung diinjekkan ke pasien itu nggak boleh. Jadi dia memang rekomendasinya harus diencerkan dulu dalam misalnya 10 sampai 25 mili aquapro injeksi gitu ya. Dia bisa aquapro injeksi, bisa NaCl, bisa D5 gitu ya. Eh, Nah, terus dia drip pelan selama 10 sampai dengan 15 menit. Itu rekomendasi dari eh Kemenkesnya memang seperti itu. Jadi, kalau didripkan langsung itu bisa menyebabkan cardiac arrest. Jadi, tiba-tiba jantungnya berhenti. Dan ini terjadi di salah satu wilayah di Indonesia. Tiba-tiba pasien mengalami cardiac arrest akibat penggunaan ranitidin. Tapi sekarang sudah diperbaiki dan cara penggunaannya pun harus disesuaikan gitu ya. Maka ini adalah tugas teman-teman di lapangan nanti ya. Terus PPI ya. Untuk PPI ini dia prodrug ya, dia diaktifkannya itu adalah di lingkungan asam. Jadi kalau misalnya lingkungan kita lambungnya lagi oke ya dan kita minum PPI itu nggak akan ada efek. Kenapa? Karena dia prodrug. Dia akan aktif ketika lingkungan lambung kita dalam kondisi eh, asam, ya. Dia akan diserapnya di usus halus. Dia juga mengalami si PPI ini dia mengalami metabolisme ekstensifnya di hati juga, ya. Terus BABE atau bioavailabilitas dari obat jol-jol-jol-jol itu dia sangat bervariatif sekali. Terus efek klinisnya biasanya dia bertahan lebih panjang daripada golongan lain, itu bisa mencapai 24 jam. Ya, karena apa? Karena pengaktifan pompa H plus, K plus atau plase dia secara irreversibel. Ya, ada oralnya, ada IV-nya juga, ya. Dan ini memang direkomendasikan untuk penggunaan jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, kenapa? Karena memang tadi sifatnya irreversibel salah satunya. Ya, makanya pasien-pasien kronik ini dia lebih banyak menggunakan PPI. Ya, contohnya misalnya lansoprazol, omeprazol. Gitu. Ya, tapi juga harus diperhatikan interaksinya. Nah, farmakodinamik dari PPI ini ya, dia akan menghambat enzim H plus atau K plus ATPase ya pada sel parietal lambung, terus dia akan menurunkan sekresi asam lambung secara kuat dan lama ya. Obat-obat golongan ini dia yang berakhiran jol 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 ya. Nah, nah, tapi kita juga harus aware terhadap risiko jangka panjangnya di sini ya. Eh, Satu, dia akan menyebabkan osteoporosis. Kenapa? Karena di sini akan terjadi penyerapan kalsium pada penggunaan jangka panjang. Ya, maka tetap, kalaupun dia aman penggunaan jangka panjang harus tetap diperhatikan. Ya, sampai mana regimennya gitu. Terus akan terjadi juga rebound hyperacidity. Jadi berulang lagi dia naik hyperacidity-nya. Jadi apa asam lambungnya dia naik lagi, berulang. Ya, setelah penghentian yang mendadak, maka tetap harus menggunakan ritme penggunaan yang benar dan sesuai, gitu ya. Terus yang terakhir dia akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan infeksi gastrointestinal, ya. Nah, infeksi gastrointestinal dalam penggunaan PPI dia akan meningkat, ya. Banyak penelitian yang sudah menyatakan ini. Ih, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Yuk, ya. Nah, selanjutnya kita ngebut ya. Saya rada horor di sini sendiri.
Penjelasan agen sitoprotektif ya, secara farmakokinetiknya untuk sukralfat itu dia tidak diserap secara sistemik ya tadi bekerjanya secara lokal dan hanya di ulkus saja. Terus dia akan membentuk lapisan pelindung di atas permukaan tukak eh, lambung ya. Nah, untuk misoprostol dia beda lagi di sini. Untuk misoprostol dia diserapnya dengan baik secara oral ya. Karena makanya misoprostol itu sediaannya hanya oral aja ya yang beredar sekarang. Dia memiliki waktu paruh yang sangat pendek sekali. Jadi TS setengahnya dia pendek, dia hanya di sekitar 20 sampai 40 menit saja. Jadi efeknya sudah sangat terasa ya. Diberikan dalam beberapa dosis per hari untuk mempertimbangkan efeknya. Ya, tapi untuk efek-efek tertentu dia penggunaannya 4 tablet langsung dimasukin. 3 tablet langsung, 2 tablet langsung dimasukin. Gitu, dimasukinnya kemana? Nanti kita bahas ya. Farmakodinamika. Untuk sukralfat ya, di sini dia akan membentuk yang namanya kompleks dengan protein tukak. Ya, sehingga apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dia akan melindungi area si tukak tersebut dari asam dan peptin. Nah, selanjutnya juga dia akan merangsang sekresi mukus dan bikarbonat. Nah, kalau misoprostol dia akan berbeda lagi dari sukralfat karena dia analog prostaglandin S1 tadi ya sudah disebutkan, maka dia akan meningkatkan sekresi mukus dan bikarbonat dan serta mengurangi biasanya sekresi asam asam lambung seperti tadi mekanismenya tadi ya. Maka di sini kalau kita melihat resikonya ya untuk sukralfat, dia penggunaan kronik dapat mengganggu penyerapan nutrisi tertentu ya, seperti fosfat misalnya ya yang terganggunya di sini. Nah, kalau misoprostol ini dia dapat menyebabkan diare yang menetap. Jadi diarenya prolong ya disebutnya. Karena diarenya terus diare lagi gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Nah, misoprostol ini sifatnya dia teratogenik ya, tidak boleh digunakan pada wanita hamil atau yang berpotensi hamil ya, kecuali untuk indikasi aborsi medis biasanya ya. Makanya di sini saya ada studi kasus ya. Kita bahas bareng-bareng. Ada Nyonya A, 22 tahun, statusnya mahasiswi, belum menikah. Riwayat medis, tidak ada penyakit kronik. Status kehamilan 8 minggu, kehamilan tidak diinginkan. Terus, eh oh, saya langsung spill kehamilan tidak diinginkan ya. Jadi pasien ini dia membeli misoprostol secara daring. Misalnya pakai si kuning gitu ya, pakai si oranye melalui media sosial. Dia nggak ada resep dokter, dia mendapatkan informasi bahwa obat tersebut dapat menggugurkan kandungan dan dia meminum 4 tablet misoprostol sekaligus ya di sini. Nah, keluhan pasiennya terjadi pendarahan vaginal, nyeri perut bawah intens, berarti sini terjadi kontraksi, pusing dan lemas. Datang ke IGD setelah 6 jam penggunaan karena tidak tahan dengan nyeri dan pendarahan. Hasil pemeriksaan TTP-nya, dia tekanan darahnya normal, untuk nadinya juga normal. Pemeriksaan USG jaringan produk kehamilannya tidak lengkap ya karena sudah apa ya istilahnya itu aborsi ya apa apa ya ruptur gitu ya masih terdapat sisa eh apa ini sisa konsepsi ya HB-nya dia rendah ya jadi mengalami anemia sedang maka di sini kita harus melakukan analisis ya. Masalah utama di sini adalah penggunaan obat yang ilegal karena sekarang kalian kalau beli misoprostol itu nggak bisa kalau tanpa resep dokter, kalau ke apotek atau ke rumah sakit. Nah, teman-teman nanti yang membuat apotek sendiri juga nggak boleh menyalurkan misoprostol secara ilegal. Dosisnya juga di sini nggak diketahui, dia hanya 4 tablet aja gitu ya minumnya. Tidak ada tindakan follow up atau pengawasan klinis juga di sini ya. Terus
Maka di sini dia harus apa? Harus segera mendapatkan penanganan ya di sini karena pasien tadi mengalami pendarahan gitu maka eh di sini maka dibutuhkan mungkin kuretase gitu ya, kuretase itu dikuret gitu ya, jadi dibersihkan si janinnya gitu ya, terus sisa-sisa jaringannya juga memang harus dibersihkan, terus karena pasien mengalami juga di sini kan pendarahan akhirnya dia mengalami anemia, maka anemianya pun dia harus ditangani dengan baik ya. Nah, eh di sini ada aspek etik ya sebenarnya ya. Eh dia berarti kan aborsi di sini ya. Tapi di luar indikasi medis. Nah, risikonya ini dapat mengancam jiwa ya sebenarnya ya. Jadi ingat misoprostol adalah obat yang bermanfaat, tetapi memang kalau digunakan secara tidak tepat dia akan membahayakan ya. Maka harus digunakan dengan baik dan benar gitu ya. Nah, penyalahgunaan misoprostol ini tadi kita tahu bahwa dia merupakan analog prostaglandin S1 ya, yang secara medis dia diindikasikannya itu sebenarnya untuk pencegahan tupak lambung akibat NSAID. Jadi ketika kita minum NSAID dan menyebabkan tupak lambung, memang lebih baik meminum misoprostol. Tetapi harus dilihat lagi pasiennya hamil atau tidak, apalagi pada wanita. Nah, sekarang tadinya kan dia sebagai oplabel aja ya untuk induksi pada persalinan ya atau abortus. Tapi sekarang sudah bukan oplabel lagi ya kalau kita lihat di indikasinya memang dia untuk abortus atau induksi persalinan ya. Karena dia salah satunya dia bisa tadi mekanismenya ya, menghancurkan si jaringan yang ada di uterus. Nah, selanjutnya antiplatulens. Antiplatulens ini golongan obat dia yang digunakan mengurangi gejala perut kembung biasanya. Platulens itu kentut ya. Kalau eh, arti yang kasarnya ya. Dia biasanya mengalami harus disebabkan oleh akumulasi gas dalam saluran cerna. Sebentar, sebentar. Saya izin dulu bentar. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk antiplatelets ini dia umumnya digunakan pada pasien dengan dispepsia ya, IBS juga ya, irritable bowel syndrome juga bisa menggunakan antiplatelets ya, atau pasien pasca operasi abdominal ya. Biasanya pasien itu kan dia kembung perutnya, nah maka dia membutuhkan antiplatelets. Nah, untuk mekanisme kerja dari antiplatelets, dia ini bekerja dengan cara menggabungkan gelembung gas di saluran pencernaan menjadi gelembung besar. Jadi di saluran pencernaan kita itu biasanya kan ada gas kecil ya. Nah, itu dia kerjanya itu ngabung-gabungin si si platulen atau si gas-gasnya itu digabung-gabungin sehingga dia menjadi besar sehingga mudah dikeluarkan baik itu melalui sendawa atau melalui platus atau kentut ya. Platus atau kentut ya. Terus dia sifatnya tidak sistemik ya. Jadi relatif aman karena dia tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Saluran darah, sorry. Contoh obatnya yang beredar di pasaran itu adalah simeticon. eh ini yang paling umum dipakai ya, yang paling umum digunakan. eh Biasanya sering dikombinasikan juga dengan antasida ya. Jadi ALMG plus simoticon. Nah, dalam tablet ataupun misalnya dalam sirup gitu ya. Jadi biasanya yang kombinasi ini dia untuk penata laksanaan pada gangguan pencernaan yang disertai dengan banyaknya gas di dalam
eh, apa perut kita gitu ya. Biasanya dokter kan tung 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 gitu ya, akan dicek dengan dua jari ini ya di atas tangannya, dan itu akan kedengeran bunyinya seperti apa kalau memang banyak gas di dalam saluran pencernaannya. Jadi bentuk sediaannya ini terbatas ya untuk simetikon karena stabilitasnya juga masih harus diobservasi. Jadi hanya hanya biasanya ada dalam tablet punya suspensi, dan dia kapsul dan belum ada dalam sirup. Terus eh, efek sampingnya biasanya eh, apa ya? Reaksi alergi ringan aja sih terhadap beberapa individu, tetapi biasanya reaksi alerginya itu tidak teridentifikasi dengan baik ya. Nah, secara farmakokinetik tadi ya dia tidak diserap secara sistemik, terus dia bekerja secara lokal di saluran cerna, dan dia diekresi utuh melalui feses biasanya ya, tanpa mengalami metabolisme secara sistemik. Ya, secara farmakodinamiknya dia merupakan agen anti busa atau disebut juga anti-foaming agent ya. Dia menurunkan tegangan permukaan gelembung gas kecil, dan gelembung bergabung menjadi lebih besar di dalam ulkus kita sehingga mudah dieliminasi melalui sendawa ataupun melalui pelatus ya. Terus efek untuk mengurangi keluhan perut kembung ini sangat efektif sekali ketika pasien banyak gas di dalam perutnya. Risiko jangka panjangnya dia akan mengalami efek samping jarang sih sebenarnya ya, karena dia tidak diserap secara sistemik ya. Biasanya dia akan ini aja sih, pasien yang minum ini eh, apa akan mengalami mual tapi nggak terlalu mual gitu, atau misalnya diare atau nggak terlalu diare, artinya dia ringan ya. Tapi biasanya akan saru kalau mual kalau diare itu dengan AL dengan MG gitu ya, apakah dari MG-nya ataukah dari si simetikonnya gitu. Kita lihat studi kasus pasien. Di sini pasien Tuan R, 68 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Diagnosis utamanya dia mengalami illness paralitik post-operasi, herniotomi, riwayat penyakitnya dia hipertensi, dispepsia kronik ya. Kronologis masuk rumah sakitnya, pasien masuk ruang rawat inap pasca operasi eh, herniatomi kanan. Pada hari kedua pasca operasi, pasien mengeluhkan perut terasa kembung, tidak buang angin, dan nyeri ringan di perut bagian bawah. Pasien terlihat gelisah dan tidak nyaman karena perut terasa penuh, ya begah gitu ya. Maka kita di sini harus menganalisis ya. Eh, Coba kalau kita pakai analisis SOAP, misalnya S-nya berarti apa yang pasien rasakan. Di sini pasien mengeluhkan kembung dan tidak buang angin misalnya ya, perutnya begah gitu. Objektifnya di sini eh nggak lengkap ya objektifnya. Oke, kita kita hilang apa kita lewat dulu untuk asesmennya. Asesmennya pasien belum mendapatkan berarti antiplatulens ya. Maka rekomendasinya atau planningnya kita harus merekomendasikan DPJP untuk memberikan antiplatulens. Gitu misalnya dengan simetikon 80 miligram gitu ya, harinya 3 kali gitu secara oral. Terus misalnya kita merekomendasikan juga adanya mobilitas, eh, posisi semi flower itu adalah ke kiri ke kanan gitu ya. Pemantauan pengeluaran pelatus dan defekasi juga ini memang harus diperhatikan. Sudah kalau misalnya memang sudah eh, buang angin ya, sudah mengalami pelatus dan sudah BAB, biasanya pengobatan juga harus dihentikan ya. Di sini berarti kalian harus mencari di RV-nya ya. Tadi asesmen SOAP-nya sudah kita ini. Kita masuk aja
obat prokinetik dan antiemetik untuk obat anti mual muntah ya atau apa ini dia merupakan kalau mual dan muntah itu kan dia gejala non spesifik sebenarnya. Nggak spesifik ini tuh dari mana sih kita mencium aroma yang tidak menyenangkan itu bisa mual muntah. Kita makan hal yang tidak menyenangkan untuk tubuh kita juga kita bisa mengalami mual muntah. Atau misalnya terjadinya guncangan di MAO di saraf pusat kita juga kita mengalami mual muntah gitu ya. Jadi memang tidak spesifik. Jadi kita harus tahu apa sih penyebabnya yang sebenarnya gitu ya. Eh, Penyebab umum biasanya untuk mual muntah ini kan dia ada eh, gangguan sistem pencernaan ya, terus ada keracunan makanan juga, terus ada motion sickness atau mabuk perjalanan ya. Nah, kalian harus bisa menerangkan atau mendeliver eh, kenapa sih kita itu mengalami mabuk perjalanan? Apa sih yang terjadi terhadap tubuh kita? Salah satunya guncangan kan, getaran, getaran yang akhirnya apa MAO kita apa terangsang untuk mengalami mual muntah gitu ya. Terus ada juga misalnya peningkatan tekanan intrakranial, misalnya karena adanya tumor otak atau trauma kepala. Makanya kenapa kalau yang ada benturan kepala, ya, kalau habis kecelakaan gitu ya, kalian mengalami benturan kepala dan, jangan kalian, di luar sana, orang-orang yang mengalami kecelakaan misalnya ya, terjadi benturan kepala, dia akan mengalami muntah. Nah, ini salah satunya ya. eh, karena ada peningkatan tekanan intrakarnial. Terus infeksi sistem saraf pusat atau SSP ya. Terus ada orang yang mengalami vertigo biasanya akan disertai dengan mual muntah juga karena di sini terjadi kehilangan keseimbangan. Pada migrain juga, tetapi pada migrain biasanya kasusnya lebih sedikit dibandingkan dengan kasus vertigo. Terus penggunaan obat-obat, misalnya obat kemoterapi, ini sangat mengganggu sekali dan sangat meningkatkan sekali terhadap mual muntah ya. Terus ada psikogenik, penyakit metabolik juga bisa menyebabkan mual muntah. Nah, maka di sini kita harus melakukan penatalaksanaan farmakologis ya. Untuk mengatasi mual dan muntah, terapi diarahkan berdasarkan penyebab dan mekanisme ya, berarti mekanisme kerja obatnya. Nah, di sini ada dua kelompok besar ya atau dua kelompok utama eh, obat yang digunakan pada mual muntah. Yang pertama adalah yang pertama obat yang masuk ke dalam golongan prokinetik. Jadi prokinetik ini dia akan merangsang motilitas saluran cerna. Motilitas saluran cerna ingat ya. Biasanya dia eh, si prokinetik ini digunakan pada eh, GERD ya atau dispepsia ya. Metoclopramid, domperidone contohnya itu yang masuk ke dalam prokinetik. Terus ada antiemetik ya. Untuk antiemetik ini dia menekan pusat muntah ya. Jadi si pusat muntah yang ada di otak atau atau kestabilan si sinyal sarafnya ini dibenerin gitu ya, distabilkan ya dari usus atau sistem saraf pusat di tubuh kita ini dia akan ditekan gitu ya. Nah, terus di sini eh, ada beberapa subkelas pada antiemetik, ada 4 subkelas ya. Dia ada antagonis D2. Ini contohnya metoclopramid, ada antagonis 5H, 5HT. Ini dia contohnya ondansetron, granisetron biasanya dipakai pada kasus kemoterapi ya. Terus ada histamin atau antihistamin, eh dimenhidrinat itu biasanya yang ada di dalam apa antimo ya dia untuk motion sickness ya. Ada motion sickness, ada morning sickness. Motion sickness itu akibat muntah akibat perjalanan, morning sickness itu akibat kehamilan ya. Padahal faktanya nggak morning aja sih kalau pada kehamilan ya. Terus juga ada antikolinergik yang terakhir ya. Antikolinergik itu eh, skopolamin tapi sudah jarang sekali didapatkan di pasaran ya. Nah,
Mual itu suatu refleks protektif kompleks ya sebenarnya. Ya. Yang biasanya dia dikendalikannya oleh saraf pusat di medula oblongata ya. Jadi eh, di apa namanya di dalam otak kita eh biasanya prosesnya ini dia akan dipicu oleh berbagai jalur rangsangan ya yang dia bekerja secara terintegrasi ya. Jadi misalnya pusat kortikal tinggi. Nah, ini ya high cortical center atau pusat kortikal tinggi. Apa ya kalau di bahasa Indonesia kan jadi aneh ya bahasanya. Dia akan melakukan tugasnya yaitu dia merespons stimulan emosional dan sensorik seperti misalnya dari bau menyengat misalnya ya, dari rasa sakit atau dari trauma visual misalnya ya. eh Terus eh misalnya dari antisipasi juga bisa, memori yang kuat juga bisa. Contoh, misalnya, hai, kok masih ngisi kelas? Oke. Contoh misalnya saya itu morning sickness, saya hebat banget gitu ya. Nah, saya masih ingat baju-baju hamil saya ketika saya lihat lagi ketika saya sudah lahiran dan anak saya sudah mulai besar, saya melihat baju yang dipakai dulu ketika hamil itu saya mual, bahkan bisa muntah. Makanya saya hilangkan semua baju-baju bekas hamil gitu ya. Eh, Ternyata benar secara eh, teori bahwa memori yang kuat kita pernah muntah di satu tempat atau dengan kondisi tertentu itu akan merecall ya, akan menarik kembali memorinya sehingga tiba-tiba kita akan mual, muntah gitu. Karena di sini terjadinya pengiriman sinyal ke pusat muntah ya melalui jalur neuron sentral biasanya ya gitu. Terus ada di sini zona pemicu. Nah, jadi hati-hati dengan memori kalian ya dengan saat muntah ya. Terus selanjutnya di sini ada zona pemicu ya. Zona pemicu atau apa ya? Ini ya. Ini atau ya. eh Semoreseptor trigger zone atau zona pemicu. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi aneh ya zona pemicu. Iya, CTZ ya. Kita bilang aja CTZ ya. CTZ. Nah, ini dia berlokasi di portion ventricle keempat otak ya. Terus dia juga di luar sawar darah otak sehingga sifatnya ini dia sangat sensitif sekali ya terhadap zat kimia dalam sirkulasi darahnya. Misalnya obat-obat kemoterapi di sini ya. Jadi kalau ditanya tentang obat-obat kemoterapi, jadi dia adanya di mana? Di sini di CTZ ya. Dia di CTZ ini ternyata dia memiliki banyak sekali reseptor ya. Di sini yang reseptor yang terlibatnya ada 5HT3, NK eh, 1, dia ada D2 atau dopamin. NK1 itu adalah neurokinin ya. H plus itu ada H1 itu adalah histamin dan M itu adalah muskarinik. Nah, ini adalah reseptor-reseptor yang terlibat. Jadi eh si CTZ ini dia akan di medula ini dia akan mengalami vomiting center sehingga terjadilah vomiting refleks muntah ya gitu. Terus selanjutnya adalah sistem gastrointestinal atau stomach atau perut ya. Di sini sistem gastrointestinal small intestine atau perut ya, sistem di sini terjadi apa di sini adalah sistem gastrointestinal. Kemoterapi atau radioterapi ini dapat merusak mukosa saluran pencernaan. Ya, dia akan melepaskan yang namanya serotonin di sini dari sel enterokromopin. Ya, maka si serotonin atau 5HT3 ini dia akan menstimulasi saraf vagus ya dan mengaktifkan pusat muntah sehingga ya nah, yang terjadi pasien adalah muntah itulah. Terus adanya pusat muntah ya. Pusat muntah atau vomiting
center. Di mana adanya? Itu adanya di otak tentunya ya. Untuk vomiting center di modula eh, oblongata di sini ya. Dia merupakan integrator dari seluruh sinyal peripor di pusat. Jadi kalau aktif misalnya ya, dia akan memicu refleks muntah atau vomiting refleks di sini. Jadi kontraksi otot abdomen ini akan meningkatkan tekanan intraabdomental dan mengeluarkan isi lambung. Akhirnya vomiting refleks gitu ya. Jadi kesimpulan dari siklus ini eh, proses muntah ternyata bisa jalur sentral, bisa juga jalur perifer ya. Kalau jalur sentral itu dia dengan setejet ya, korteks dan setejet. Kalau jalur perifer dia saluran cerna dan saraf pubis ya. Yang ini nih, yang atas sama yang bawah ini adalah jalur perifer. Kalau yang tengah ini dia adalah jalur sentral ya. Dan ingat, beberapa neurotransmitter yang terlibat ya, di sini kalian harus paham. Terus tentang obat prokinetik. Obat ini dia bekerja merangsang motilinitas saluran cerna, dia terutama pada usus halus dan lambung, serta dia memiliki efek anti muntah karena dapat memblokade pusat muntah ya di sistem saraf pusat. Mekanismenya dia menstimulasi reseptor dopamin atau D2 ya, dan atau serotonin biasanya bisa dengan adanya serotonin ataupun tidak gitu ya, sehingga dia akhirnya akan mempercepat pengosongan lambung ya di sini. Maka ini biasanya di apa ya dipakai apa orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk proses ceritanya diet gitu ya. Karena pengosongan lambung dia makan muntah lagi, makan dimuntahin lagi ya gitu. Dia akan meningkatkan ini sebenarnya ya koordinasi kontraksi lambung ya. Di mana di duodenum tentunya ya di sini terjadinya gitu. Nah, kalau pada kasus farmakokinetik mah ini bagus karena apa? Dia akan mengurangi gejala dispepsia, GERD dan juga gastroparesis ya. Terus selanjutnya prokinetik juga dia bisa menghambat pusat muntah. Jadi dia akan mencegah mual dan muntah. Ya, jadi hilang rasa mual muntahnya. Secara indikasi klinisnya tadi yang sudah disebutkan bahwa untuk GERD, dispepsia fungsional, gastroparesis itu adalah biasanya, gastroparesis ya. Gastroparesis itu dia apa ya? Terjadi pada pasien diabetes biasanya ya, mual muntahnya atau gangguan saluran pencernaan yang terjadi pada pasien dengan diabetes. Terus ini juga prokinetik juga bisa digunakan pada muntah-muntah yang non infeksi, artinya pada pasca operasi juga bisa dipakai. Contohnya ada metoclopramid, ada domperidon, ada eh, apa cisaprid. Tapi cisaprid tidak akan dibahas ya karena di sini memang di Indonesia juga tidak ada ya karena eh, banyak ditarik gitu ya di beberapa negara. Nah, untuk metoclopramid ini dia blokade reseptor D2 ya secara sentral dan perifer. Jadi efek anti mualnya akan menghasilkan efek anti mual dan dia akan mempercepat pengosongan asam lambung ya. Tapi di sini eh, efek sampingnya hati-hati ya pada penggunaan metoclopramid, dia akan menyebabkan ekstrapiramidal ya. eh itu kejang pada otot wadah gitu ya. Jadi tiba-tiba wajahnya nggak bisa digerakin gitu ya. Pas kita misalnya tiba-tiba ada keluhan nih, perawat bilang, ini tiba-tiba pasien wajahnya dia nggak bisa digerakin ya. Kenapa ya? Dokter bilang, dok didiagnosa baru. Oh bentar dok, ternyata pasien kan minum metoclopramid ya. Ternyata salah satunya adalah menyebabkan ekstrapiramidal dok. Mungkin bisa dihentikan dulu metoclopramidnya dan diganti dengan misalnya domperidon gitu ya. Jadi itu tugasnya farmasi tuh di situ ya. Terus domperidon ya, domperidon dia
dia sangat selektif sekali di perifer ya. Alhamdulillahnya penggunaan domperidon ini dia tidak melewati sawar darah otak, makanya dia banyak digunakan pada kasus anak-anak ya di sini atau pediatrik. Tapi efek sampingnya ini hampir sama sebenarnya dengan metoclopramid ya. Kalau Cisaprid ini dia merangsang reseptor 5HT ya, dan dia sebenarnya Cisaprid ini dia prokinetik yang kuat sebenarnya ya. Kenapa Cisaprid ini ditarik dari peredaran? Karena ya ada nih di ujian ya nanti ya, tapi nggak akan saya tunjukin di sini ya. Yang bisa menjawab itu ada yang mendengarkan ya. Kenapa Cisaprid ditarik dari peredaran? Karena dia resiko aritmia jantung ya. Jadi di sini terjadinya pemanjangan QT jantung. QT interval di jantung ya. Maka terjadilah aritmia jantung ya, serangan jantung. Itu ya. eh Nah, banyak ya yang ini pakai eh, metoclopramid atau pakai domperidon gitu ya. Yang bagus itu yang mana sih gitu ya. Nah, di sini sudah ada nih beberapa perbedaannya ya. Untuk metoclopramid ini secara farmakokinetik dia diserap dengan baik secara oral ya. Eh terus menembus sawar darah otak ya, sehingga menimbulkan efek di pusat ya. Terus di metabolismenya di hati dan diekskresinya melalui urin. Secara farmakodinamiknya dia antagonis reseptor dopamin D2. Dia meningkatkan motilitas saluran pencernaan di bagian atas ya. Di bagian lambung atau duodenum ya, di bagian atasnya. Resiko jangka panjangnya ini menyebabkan gangguan gerak involuter, gangguan gerak involunter permanen biasanya ya, pada gejala ekstrapiramidalnya gitu ya. Jadi permanen gitu ya. Di sini sangat takut sekali, maka sebisa mungkin memang diminimalisir penggunaannya. Terus terjadi juga dia sedasi dan gangguan mental pada penggunaan jangka panjang untuk metoclopramid karena dia ini lihat di sini tadi lihat di sini. Ini tadi kan disebutkan bahwa dia apa bekerjanya itu di eh, apa menembus sawar otak dan dia efeknya secara pusat gitu kan. Maka di sini harus hati-hati. Kalau domperidon ini dia bioavailabilitasnya dia rendah sekali ya. Sebenarnya ya dia di 15 sampai 20%. Ini disebut dengan burst pace ya karena efek lintas pertama gitu ya. Jadi burst pace ya. Tidak menembus sawar otak ya. Efek sampingnya dia sistemis pusatnya lebih ringan sebenarnya dibandingkan dengan metoclopramid. Metabolismenya di hati dan di ekskresinya dia eh, melalui urin dan feses, terus secara farmakodinamik dia sama dengan metoclopramid ya sebagai antagonis D2 dan meningkatkan motilitas gastrointestinal. Risiko jangka panjangnya untuk risiko aritmia jantung, pemanjangan interval QT ya, terutama pada pasien lanjut usia atau pengguna jangka panjang. Jadi memang kalau kita lihat ya domperidon kalau WHO mah memang tidak begitu menyarankan ya untuk penggunaannya. Nah, untuk antiemetik ini dia menghambat pusat muntah serta menstimulasi fungsi motorik usus ya. Jadi tata laksana kondisinya itu dengan gejala mual dan muntah, golongan obatnya itu dia ada antagonis reseptor serotonin, juga ada antihistamin H1C, antikolinergik, terutama untuk mabuk perjalanan ya obat-obatnya. eh, Vitamin B6 dia biasanya pada ibu hamil, antagonis reseptor N NK1 ya, kortikosteroid, agen antipsikotis ya atau sebendiazepin,
kanabinoid. Antagonis reseptor serotonin 5-HT-nya eh, ini nggak akan saya bahas ya keseluruhan ya. Gitu. Nanti saya akan kasih eh, materinya saja ya. Nanti bisa silakan di apa namanya dibaca dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan gitu ya. Tapi ini eh PPT-nya saya yang eh apa namanya yang bentuk PPT-nya itu saya lupa naruh entah itu memang di mana gitu. Jadi saya eh, adanya PDF, tapi setelah saya transfer ke PPT akhirnya tulisannya rada lumayan acak-acakan. Ya, itu nanti untuk PPT-nya coba saya perbaiki dulu baru saya share gitu ya. Oke, baik sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak, saya stop dulu atau saya sudahi dulu untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Oh ya, mohon maaf atas semua kekurangan dan saya mohon maaf banget karena memang eh, saya belum pernah secara apa namanya langsung ketemu ya dengan teman-teman gitu ya secara offline karena berbagai hal kepentingan.